Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman, kita sebagai seorang muslim pasti menginginkan agar kita bisa menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Namun apa daya kita hanyalah manusia biasa. Kita bukan seorang kiai, kita bukan seorang wali, apalagi seorang nabi. Kita hanyalah seorang manusia yang setiap hari mendolimi diri sendiri. Lantas, bagaimana cara kita agar bisa melangkah untuk menjadi muslim yang baik di mata Allah dan Rasulnya? Sebelum itu, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi muslim yang baik. Kita harus menanamkan beberapa hal dalam jiwa dan diri kita. Yang pertama adalah hati. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi jasadin ibni Adam mudghatan. Ida soluhat sairul jasadi ala wahiyya al-qalbu." Sesungguhnya di dalam jasad anak Adam terdapat segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Ingatlah, dia adalah qalbu atau hati. Berkenaan juga dengan hadis Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung apa yang menjadi niatnya. Niat yang baik tentu akan membawa kita kepada ganjaran yang baik. Bahkan jika niat kita atau pekerjaan kita baik, catat Allah sebagai kebaikan. Seperti kita melakukan pekerjaan dunia, amalan dunia, namun niat kita ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kebaikan dan amal di akhirat. Orang yang pandai menjaga hatinya, orang yang berhasil menjaga hatinya, mengelola hatinya dengan baik, maka dia adalah orang yang disebutkan dalam Quran surah As-Sam ayat 9, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya, yakni mensucikan dari segala kemunafikan, mensucikan dari segala kemungkaran, mensucikan dari segala maksiat dan godaan syahwat. Sebaliknya, orang yang gagal dalam mengolah hatinya, gagal membentengi hati dari godaan syaitan dan nafsu syahwat, sehingga terjerumus kepada gelap dan jurangnya lubang maksiat. Mereka adalah orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 16, "Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim." Mereka adalah orang-orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah, yakni dikunci dari hidayahnya, dari inayahnya, dari pertolongan dan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati diumpamakan sebagai seorang raja atau ratu. Seorang raja pastilah memiliki bala tentaranya. Jika raja tersebut adalah hati, maka bala tentaranya adalah organ tubuh kita, tangan kita, kaki kita, dan segala anggota badan kita. Jika hati kita kelola dengan baik, maka seluruh anggota badan kita juga akan baik. Dengan mengolah hati kita dengan baik, kita bisa menjadi muslim yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kita untuk membersihkan hati ini? Rasulullah telah memberikan caranya kepada umatnya, yakni dengan al-dzikrul maut dan tilawatul Quran, mengingat mati dan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kita membaca firman Allah, kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang insya Allah hidayah dan inayahnya akan jatuh kepada hati kita dan akan membersihkan hati kita dari segala keburukan dan kemungkaran. Yang kedua adalah sholat. Dalam surah An-Nisa ayat 103 dijelaskan, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya sholat adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Salat adalah ibadah yang terpenting bagi kaum muslim. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada udzur, maka kafirlah dia secara nyata. Maka dari itu, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Ustadz Dasat Latif dalam ceramahnya menjelaskan, salat adalah ibadah yang terpenting dari ibadah yang lain. Puasa bisa kita lakukan dengan berlari-lari. Zakat
kita bisa lakukan dengan berjalan ke sana kemari. Haji kita bisa lakukan dengan bernyanyi sesuka hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Sedangkan sholat akan batal apabila kita gerak lebih dari 3 kali. Maka dari itu jangan pernah meninggalkan sholat. Bahkan Syekh Ali Jaber dalam ceramahnya menjelaskan, senakan-nakannya kamu, seburuk-buruknya kamu, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kunci hidayah dan inayah Allah sampai kepada diri kita. Karena dalam sholat terletak gerakan yang paling agung bagi seorang hamba, yakni sujud di hadapan Allah. Sujud adalah menekan diri sehina-hinanya kepada Allah. Menekan kita adalah mal yang rendah di hadapan Allah, dan kita akan diangkat dan dibersihkan dari dosa-dosa dan kemungkaran. Yang ketiga adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Barang siapa yang bertaubat, yang kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka sungguhnya baginya adalah taubatnya sebenar-benarnya. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya juga menjelaskan, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah, itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah daripada orang alim, orang yang paham agama, tapi tidak pernah merasa salah dan tidak pernah merasa berbuat dosa kepada Allah. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu merasa salah, merasa banyak dosa kepada Allah, dan kita harus selalu bertobat kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang tidak memiliki dosa sedikit pun, yang dijanjikan Allah surga, masih bertaubat setiap hari 70 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Kita setiap hari bertaubat berapa kali? Mungkin kita sehari tidak sampai 10 kali, atau tidak sampai 5 kali. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita bertaubat kepada Allah, bertaubat sebanyak-banyaknya. Jika kita maksiat, bertaubatlah lagi. Kita maksiat, bertaubatlah lagi, hingga terus. Mungkin suatu saat Allah akan mematikan kita dan keadaan bertaubat, keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena sungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.